Jadi semua hadir ya? Iya, Bu. Oke. Kalau hadir semua, alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Tentang apa materi kita sebelumnya, Nak? Tentang apa? Tentang bentuk ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita kemarin mempelajari yang namanya teori EPR ya, di mana kita menentukan bentuk molekul itu secara 3 dimensi. Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk molekul itu apa kemarin? Ya, Andini, silakan Andini. Ada linier, segitiga rata, tetrahedral, segitiga piramida, isometri, segitiga piramida, tetrahedral, terigus distoris atau bintang-bintang, bentuk T, linier, oktahedral, dan segitiga piramida. Oke, betul ya. Mengulang sedikit nak. Kita belajar bentuk molekul ini tujuannya untuk apa sih kita belajar bentuk molekul? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, siapa? Bentuk molekul berpengaruh terhadap sifat-sifat fisik maupun sifat kimia dari molekul tersebut, serta berpengaruh juga terhadap keluaran molekul. Iya. Betul atau tidak? Ya. Nah, di hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Di pertemuan yang lalu itu kita hanya meramalkan bentuk-bentuk molekulnya saja. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan membuat. Nah, kita akan sambil belajar, sambil suasananya biar menyenangkan. Jadi kalian boleh sambil main-main ya, nanti mengenal yang namanya molimut. Ya, molimut itu alat atau bahan untuk kita membuat bentuk-bentuk molekul. Nanti kita gunakan dalam eksperimen kita di hari ini. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini, nak, kita akan menerapkan teori domain elektronik tersebut untuk membuat yang namanya bermacam-macam model molekul, ya. Nah, namun sebelumnya mungkin boleh kalian simak dulu beberapa gambar dan juga video nanti ya, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini. Jadi punya gambaran apa yang akan kita bahas, punya beberapa gambar. Silakan perhatikan. Ini gambar apa? Kita baca di situ piramida. Bentuknya apa di situ? Oktahedral. Nah, lihat di situ berbagai bentuk-bentuk molekul ya. Yang di atas itu ada tetrahedral, ada bentuk segitiga datar, ada macam-macam di sini bentuknya. Nah, ini lebih kurang bentuk-bentuk molekul yang akan kita buat nantinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai pembuatan model molekul ya, kita akan melakukan diskusi kelompok dan juga di diskusi itu kalian akan membuat model molekul tadi menggunakan alat dan bahan yang ibu sebutkan di awal ya. Nah, untuk rencana kegiatannya, kalian sudah duduk di posisi kelompok yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita hari ini tinggal melaksanakan pembelajaran. Ibu bagikan, ini ada LKPD-nya. Kemudian kalian akan menyimak petunjuknya nanti lewat video pembelajaran. Silakan dilihat dulu. Oke, sudah setengah terima ya LKPD-nya. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan model molekul yang akan kita kerjakan, mungkin ini sebagai gambaran kalian apa saja yang akan dikerjakan pada hari ini ya. Ibu akan menampilkan satu video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan dan disimak terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat molekul menggunakan polimut. Ya, bila bentuk molekul
bahannya. Putih. Sana. Bahannya atau apa? Apa tadi ya? Ini CH3. C4. Tinggal dua lagi ya. Apa? PCL5 dan Mau ujian? Ini lagi belum? Oh, gitu. Kedua om tante. Belum. Kedua anti. siapa yang sudah? Mana yang sudah tunjuk tangan? Kamu duluan. Oke, dua kelompok ini bareng ya. Selesai. Ibu kasih rewardnya dulu. Ya. Kasih applause dulu kelompok yang duluan. Kalau gitu kita kasih semangat dulu kelompok satu untuk mempresentasikan hasilnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tingka Andini. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bentuk molekul. Lalu ada NH3. NH3 ini N-nya ada di tengah dan diikat oleh 3 H. Bisa kita lihat 1, 2, dan 3. NH3 ini berbentuk molekul piramida trigonal dan bersifat polar. SPF6 ini berbentuk molekul oktahedral dan bersifat non-polar. Masih semangat dulu nak. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup jelas dari Tingka menjelaskan tadi kenapa ini seperti ini bentuknya ini ya? Nah kalau kita lihat penjelasan Tingka tadi ya, apa ada yang mau bertanya dari penjelasan Tingka? Ya boleh Rio, silakan. Nah, di presentasi Tingka tadi ada yang namanya sifat polar dan non polar. Bagaimana sih cara kita membedakan sifat polar dengan non polar itu? Apa yang membedakannya? Iya. Ada yang mau jawab atau nanti kalau belum ada yang jawab kita balik ke Tingka? Ada yang mau jawab? Iya boleh. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Rio tadi. Soalnya mengapa, bagaimana kita bisa membedakan sifat non polar dan polar. Jadi yang pertama adalah dilihat dari kesimetrisan dari bentuk molekul. Jadi jika struktur molekul tersebut simetris, maka momen dipol yang terjadi saling meniadakan dan akan bersifat. Ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita dalam membuat bentuk molekul pada hari ini? Silakan. Ya boleh, silakan saya Pak. Jadi dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan ada 2 cara untuk meramalkan bentuk molekul. Ya. Yang pertama, teori PESPR atau Valence Electron Pair Revolution. Ya. Atau kesimpulan yang sudah disampaikan teman kalian Sepa tadi ada 2 kesimpulan di situ ya. Jadi dalam pembuatan molekul ini kita berpatokan pada 2 teori, yaitu teori PSEPR dengan teori domain elektron. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan proses terlebih dahulu, ya. Ibu kirim link Google Form di WA group. Silakan kalian buka WA grupnya. Silakan kerjakan dulu prosesnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya nak, kita seperti biasa
sebelum mengakhiri pembelajaran kita akan melakukan refleksi, ya. Nah, untuk direfleksi kali ini, Ibu minta kalian menyampaikan apa-apa saja yang sudah kalian dapat selama 2 kali pertemuan ini, ya. Dari pertemuan pertama kemarin, waktu kita masih meramalkan bentuk molekul, hingga yang hari ini kita sudah membuat bentuk cepat pembelajaran boleh, jangan yang lain ya. Bebas ya, kalau mau merefleksi 2 atau 3 boleh. Tapi cukup 1 lah ya. Nah, sembari temannya menempel di depan, boleh ikutnya tadi dikumpulkan kembali. Ini sedikit di Sudah semua refleksi? Sudah ya? Senang ikut mempelajari pelajaran kimia dan asik, menyenangkan dan tidak membosankan. Pelajaran yang sangat menyenangkan. Jadi secara umum kesimpulannya semuanya happy ya? Happy. Mau yang ke depan belajar kimia seperti ini terus kan? Tapi kita nggak mungkin harus main-main terus ya. Kadang-kadang ada materi yang memang harus dituntut untuk berpikir kritis, ya. Jadi untuk hari ini, nak, Ibu terima kasih atas peran aktif kalian semua. Mungkin pembelajaran kita cukupkan hari ini, ya. Semua yang harus kita jalankan di hari ini sudah selesai. KPD-nya boleh dikumpulkan kembali dulu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, di minggu depan kita mungkin laksanakan penilaian tengah semester. Jadi kalian pelajari lagi materi-materi yang sudah disampaikan, ya. Jika memang harus ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di grup WA yang sudah ada, ya. Sampai sini ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan, atau lainnya? Cukup ya? Oke. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan pembelajaran kita di hari ini, nak ya. Terima kasih atas peran aktif dan partisipasi kalian semua. Semuanya sudah berusaha untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat bagi kita semuanya.